Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa, minta bimbingan pada Tuhan. Kiranya suluh yang kita terima pada kesempatan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami sangat bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami bisa bangun kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan segar bugar, dan kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Buka hati kami, dan biarlah suluh yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kami dimampukan Tuhan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini. Doa ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema kepenuhan Roh Kudus. Terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat Tuhan di kota Efesus. Mengapa Rasul Paulus perlu mengirimkan suratnya kepada jemaat Tuhan di Efesus? Untuk mengetahui jawabnya, kita perlu mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kota Efesus pada waktu itu. Kota Efesus
Ini adalah merupakan kota pelabuhan yang penting pada waktu itu, yaitu pelabuhan di laut Aegea. Kota ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, di mana kota ini memiliki gedung-gedung teater. Kota ini juga memiliki sebuah stadion yang dipergunakan untuk pertarungan para gladiator. Dan kota ini juga ada fasilitas perpustakaan bagi warga kota. Sesuatu yang wah pada waktu itu. Di samping itu, saudara, kota Efesus di sana juga berkembang praktek penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Banyak jemaat di kota Efesus yang awalnya adalah merupakan penyembah Dewi Artemis, dan karena pelayanan Rasul Paulus, mereka akhirnya bertobat. Tetapi walaupun begitu, masih banyak juga warga kota Efesus yang masih menyembah Dewi Artemis. Inilah sekilas tentang keadaan kota Efesus pada waktu itu. Melihat keadaan kota Efesus pada waktu itu, jelas kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui bahwa betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Efesus. Perkembangan kota di satu sisi mendatangkan manfaat bagi warga kota itu sendiri, tetapi di sisi lain ternyata membawa dampak yang cukup negatif bagi pertumbuhan kota Efesus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Efesus cukup berat. Terutama tantangan itu ada dari para penganut atau penyembah Dewi Artemis. Karena di kota Efesus ada kuil yang cukup besar yang digunakan untuk menyembah Dewi Artemis. Keadaan kota Efesus, keadaan jemaat di kota Efesus pada waktu itu didengar oleh Rasul Paulus. Dan kebetulan pada waktu itu Rasul Paulus masih berada di dalam penjara. Paulus mendengar dari sahabat-sahabatnya tentang keadaan jemaat Tuhan di kota Efesus. Maka wajar jika Rasul Paulus sebagai gembala atau sebagai orang yang merintis jemaat Tuhan di kota Efesus itu perlu mengirimkan pesan, perlu mengirimkan suratnya kepada jemaat di kota Efesus dengan harapan pesan itu bisa diterima dengan baik oleh jemaat di kota Efesus. Pesan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Efesus? Pesannya adalah jemaat harus menghindari hidup yang tercemar oleh hawa nafsu dan berbagai manifestasi kedagingan lainnya. Dan itu jelas tersurat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam ayat yang ke-15, di dalam ayat yang ke-15, Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat Tuhan di kota Efesus untuk hidup seperti orang arif. Arif itu juga artinya sama dengan bijaksana. Apa yang dimaksud dengan hidup seperti orang arif atau hidup bijaksana? Kalau kita melihat di dalam ayat 15 ini,
pengertian dari orang arif atau orang bijaksana itu adalah mereka yang tahu bagaimana mengisi hidupnya dengan menggunakan waktu atau memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan itu diperjelas di dalam ayat yang ke-16, yaitu jemaat di kota Efesus diminta oleh Rasul Paulus untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari itu adalah hari yang jahat. Dan ini menunjuk pada tantangan yang berat yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu. Lalu selanjutnya, di dalam ayat 17, di sini dikatakan, janganlah hidup bodoh. Janganlah hidup bodoh. Janganlah hidup bodoh ini juga mengandung arti mengerti kehendak Allah. Janganlah hidup bodoh ini sama pengertiannya dengan mengerti kehendak Allah. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang itu sudah tahu yang benar, sudah melihat yang benar, tetapi masih percaya kepada yang tidak benar. Ayat 17, janganlah bodoh. Dan kita perlu mengetahui arti dari orang bodoh itu. Orang bodoh adalah orang yang sudah tahu yang benar, sudah melihat yang benar, tetapi masih percaya kepada yang tidak benar. Inilah pengertian dari orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Dan Rasul Paulus menginginkan jemaat di kota Efesus untuk hidup sebagai orang yang bijaksana, mendengarkan firman Tuhan dan mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu di dalam ayat yang ke-18, dalam ayat 18 dikatakan, janganlah mabuk anggur. Janganlah mabuk anggur. Karena mabuk anggur akan membawa hawa nafsu kita tidak terkendali. Dan ini juga yang terjadi pada waktu itu. Banyak warga di kota Efesus yang kerap kali mabuk anggur di dalam kehidupannya. Maka mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sudah memberikan pesan ini untuk jemaat di kota Efesus. Dan Rasul Paulus selain memberikan pesan itu, dia juga sudah menunjukkan kepada jemaat di kota Efesus bagaimana kehidupan dia yang mampu memberi contoh atau teladan yang baik bagi jemaat Tuhan di kota Efesus. Artinya bahwa Rasul Paulus tidak hanya menasihati, tetapi dia juga memberikan contoh yang baik bagi jemaat Tuhan di kota Efesus. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus jika mengacu pada surat Efesus pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan ayat 33. Kita bisa melihat relasi Rasul Paulus dengan Allah. Ia memenuhi hatinya dengan ucapan syukur, memakai mulutnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia memenuhi hatinya dengan ucapan syukur, memakai mulutnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Ini kaitannya relasinya dengan Tuhan atau Allah. Lalu bagaimana relasi Rasul Paulus dengan sesamanya? Ia bersikap rendah hati, mengasihi dengan kasih Kristus, dan menjalani kehidupan setia yang bertanggung jawab. Dan ini ia buktikan, walaupun dia berada di dalam penjara, dia masih tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia masih sangat peduli kepada jemaat rintisannya di kota Efesus. Ini adalah contoh yang begitu luar biasa yang bisa kita contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Maka kita bisa melihat keteladanan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kerohanian. Keteladanan sangatlah penting dalam dunia pelayanan. Rasul Paulus menunjukkan hal itu. Dengan keteladanan, banyak jemaat Tuhan di kota Efesus yang hidup setia di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, bisa disimpulkan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu memiliki kepekaan yang tinggi kepada pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kepekaan yang tinggi kepada pimpinan Roh Kudus. Selain itu, saudara, dalam kondisi khusus atau tertentu, Roh Kudus akan memenuhi orang-orang tertentu atau orang-orang khusus untuk melakukan tugas khusus yang penuh kuasa. Buktinya adalah Rasul Paulus. Dan para rasul juga membuktikan hal itu. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan memenuhi kehidupan mereka dengan kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Atau saat ini kita masih belum peka terhadap panggilan dari Roh Kudus itu? Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui suruh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mencontoh kehidupan Rasul Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena ia hidup di dalam Tuhan, karena ia setia di dalam Tuhan, dan ia setia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai hambanya. Amin. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk suruh pada kesempatan pagi hari ini. Kami bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang bisa kami contoh dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat relasinya dengan Allah. Kami juga bisa melihat relasinya dengan sesama. Sungguh luar biasa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus pada kami. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu bimbing kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus, pada kesempatan pula Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersyukur dan kami mengaturkan syafaat kami.
di mana bangsa kami sudah bisa melaksanakan pilkada serentak dengan baik. Kondisi keamanan terkendali dan kami merasakan begitu damai sejahtera dalam kehidupan kami dan melaksanakan pemilu. Dan kami juga sadar Tuhan, banyak kekurangan yang ada, tapi kami sungguh percaya Engkau akan menyempurnakan kekurangan tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang sudah terpilih. Tuhan selalu menuntun, membimbing mereka, dan biarlah mereka bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk program Suluh di Radio Betani. Engkau juga berkati dan biarlah melalui acara Suluh ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau juga berkati para penyiar. Engkau juga berkati para pengelola Radio Betani FM ini Tuhan. Dan biarlah Radio Betani FM semakin lama semakin jaya, dan semakin lama nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami menyerahkan program kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, dan biarlah melalui program yang kami laksanakan ini, memohon Tuhan, Engkau mampukan kami semua untuk bisa menjalankan dengan baik, dan biarlah kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, demikianlah Suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.